Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Fanhan Evin. Di kesempatan kali ini saya mau ajak kalian semuanya untuk unboxing. Unboxing apa kita kali ini? Jadi di sini sudah ada produk dari Shimano, teman-teman. Jadi saya mau ajak kalian untuk unboxing kaliper, teman-teman. Kaliper apa kira-kira? Ya ini. Ada BLM 600 atau BRM 600. Jadi kali ini saya mau ajak teman-teman untuk unboxing kaliper. Ya, kaliper. Ngapain saya beli kaliper? Ya nanti tak jelasin. Oke, kira-kira kalau kalian beli kaliper Shimano gitu ya teman-teman, itu dapat apa aja sih? Ini terus tujuannya apa kalau beli kaliper? Ya biasanya kalau beli kaliper, kalau nggak kalipernya rusak ya, atau upgrade kaliper juga bisa. Biasanya sih terkadang rusak atau digunakan untuk dikawinkan dengan drifter hidrolik. Dan kali ini yang akan saya lakukan adalah mengkombinasikan antara drifter hidrolik Shimano dengan kalipernya, teman-teman. Oke, kalipernya. Oke, nih teman-teman, yang ada di dalam box ya. Ketika kalian beli kaliper Diore, gampangnya Diore gitu aja ya. Jadi yang didapat itu apa aja? Ini pertama kita mendapatkan ini itu olive ya teman-teman. Ada olive satu ya. Pokoknya ini namanya olive, satu pasang ini olive ya. Terus ada baut-bautnya. Nah ini baut untuk kalipernya ke adaptor biasanya. Terus kita dapat dua ya, dapat dua teman-teman ini. Kemudian oke, dan kita dapat kalipernya yang pasti. Nah ini kalipernya teman-teman. Oke, sudah nggak ada lagi. Ini kita juga dapat kertas ini ya. Kertas apa sih? Aku jujur jarang membacanya sih teman-teman. Apa ya? Hydraulic disc brake important safety information, caution, warning, bla 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 bla. Nah, intinya pemberitahuan secara umum aja. Oke, langsung aja teman-teman. Jadi yang didapat cuman ini aja ya, karena yang kita beli bukan brake set tapi kalipernya saja teman-teman. Oke, nah ini dia kalipernya, dapat dua teman-teman, karena saya belinya satu set memang. Dan ini untuk belakang karena panjang, memiliki brake hose yang panjang. Brake hose itu selangnya ini ya, namanya brake hose. Dan ini dapat dua ya, ini yang depan. Nanti masalah depan belakang kalian pilih kanan atau kiri ya tergantung setup pas waktu pemasangan. Bisa kalian sesuaikan dengan apa ya, kecenderungan kalian itu pakainya kiri belakang atau kiri depan atau kanan depan atau kanan belakang. Itu bebas sesuai dengan karakter riding kalian saja. Oke, selanjutnya, nah ini ya brake hose-nya. Kita lihat dulu brake hose-nya atau selang remnya. Selang remnya itu menggunakan tipe apa dia? Dia sudah menggunakan tipe yang seri ini, kalau seingatku sih seri yang tertinggi, yaitu SMBH 90 teman-teman. Jadi SMBH 90 itu karakternya memiliki memiliki selang rem yang diameternya jauh lebih kecil daripada yang standar. Biasanya di MT 200 kayak gitu itu jauh lebih besar. Dan dia sudah menggunakan olive yang kalau warnanya ini warna silver teman-teman. Jadi kalau yang biasa itu masih menggunakan warna kuning. Nah ini menggunakan warna silver. Warna silver itu dia cenderung diameternya lebih kecil. Tujuannya adalah brake hose ini mampu menerima tekanan dari mineral oil itu lebih kuat. Seperti itu, dia jauh menahan panas, menahan tekanannya. Untuk brake itu jauh lebih kuat. Karena apa? Untuk kelas-kelas seperti ini yang sudah menggunakan BH90 itu sampai ke atas
Yang ini biasanya dipakai hingga sampai ke XTR ya teman-teman. Diore, terus kelasnya SLX, XT, XTR itu semuanya menggunakan SMBH 90 untuk brake house-nya ya. Ini brake house, sekali lagi ini brake house. Itu dia menggunakan tipe SMBH 90. Nah, fungsinya adalah karena rata-rata rem-rem mahal-mahal itu kan digunakan untuk kegiatan ekstrim. Jadi dia mampu bekerja dengan baik ya. Bekerja dengan siksaan yang jauh lebih tinggi. Makanya diameternya jauh lebih kecil. Ya tujuannya biar lebih kuat kabelnya kayak gitu. Untuk tekanannya nggak sampai ngelos dan nggak sampai ngeblong rimnya guys. Oke, ini ya dapat dua. Sekali lagi belakang sama depan. Tipenya SMBH 90. Kemudian yang didapat saat pembelian itu apa sih teman-teman? Untuk bagian kalipernya. Ini kalipernya teman-teman. Ini kalipernya ya. Tampak dari belakang itu seperti ini teman-teman. Tampak dari belakang. Terus ini ada tampak atasnya. Ini ada pinnya ya. Untuk mengunci brake padnya. Nah, sistem penguncian brake padnya itu masih menggunakan pin biasa seperti ini. Kalau di atasnya misalkan kelas SLX sampai XT, XTR itu rata-rata seringkali sudah menggunakan baut teman-teman, menggunakan kuncian yang harus menggunakan kunci. Kalau kayak gini pin itu ya kelas Diore sampai ke bawah itu masih menggunakan pin kuncian seperti ini. Oke, terus tampak dari samping sisinya ini. Nah, ini teman-teman, ini dia ada logo dari Shimano Diore ya teman-teman. Dia ini kalau dilihat-lihat itu seperti ini, cakep, ini cakep. Nah, dia terdiri dari dua partisi, apa namanya? Dia bukan satu full CNC kayak gitu. Dia ada dua bagian, kan bagian sini sama sini. Nah, ini terus bagian mana? Nah, ini tipenya BRM 6100 ya, sama sih kayak isinya. Nah, oke, terus kita sudah dapat ini penahan brake pad. Kalau misalkan roda kalian atau wheelset kalian cabut dari sepeda, nah kalian harus taruh ini agar misalkan kalian kepencet remnya saat wheelset itu nggak ada, itu nggak mendelep ya, nggak mendelep apa ya brake pad kayak gitu karena kena tekanan. Kalau sekarang sih aman karena apa, di dalam sini kalau kalian beli baru kaliper atau beli brake set baru, bahkan beli grip set baru lah semuanya, itu pasti disilen dulu bagian sininya teman-teman ya. Ini ada penutup, kelihatan jelas gak sih? Pokoknya ini ada penutupnya kayak seal gitu loh. Oke, nah kemudian brake padnya teman-teman, brake padnya itu kita mendapatkan brake pad yang belum ice tag ya, tapi kalian bisa memasukkan semua jenis ice tag yang dipakai mulai dari kelas SLX sampai XTR bisa masuk ke sini teman-teman. Dan yang dikasih itu tipe brake padnya itu yang resin, bukan yang metal. Jadi brake pad sendiri di Shimano itu ada metal sama resin teman-teman. Kalau metal itu biasanya untuk kompetisi dan untuk apa ya, kondisi yang ekstrim kayak downhill atau apa kayak gitu-gitulah. Intinya untuk yang jauh lebih ekstrim itu menggunakan metal. Dan kalau untuk yang standar-standar yang bahkan untuk race juga sama sih, bisa menggunakan ini yang resin atau menggunakan metal. Metal resin itu disesuaikan dengan karakter, mungkin basah, kering atau kayak gitu intinya. Ya, silakan nanti dipelajari sendiri. Kalau saya sempat nanti saya coba pelajari lagi untuk brake padnya. Jadi kalian jangan salah beli brake pad. Beli brake pad Shimano yang metal atau yang resin kayak gitu. Oke, kemudian ini ada port. Ini ada karet di sini teman-teman. Ini karet itu untuk lubang bleeding. Jadi bisa dicabut. Nah, ini ada lubang bleeding. Selang dicolokin ke sini, kemudian untuk ngebleeding dari bawah itu di sini. Terus ini ada kuncinya kalau mau ngebuka lubang bleeding ya, jalur bleeding.
Oke, nah saat kalian beli belum dapat adaptornya karena adaptor nanti menyesuaikan sepeda apa yang kalian pakai kayak gitu. Oke, nah ngapain saya beli kok cuma kaliper saja ya, karena memang handle brake-nya atau handbrake-nya itu sudah ada, karena rencananya kaliper ini bakalan saya kawinkan dengan drifter Tiagra. Nah ini seri yang Tiagra hidrolik teman-teman. Nah oke, kalau kalian beli drifter Tiagra hidrolik atau semua drifter Shimano seri hidrolik, jangan lupa tanyain ini ya. Ini apa ya, lupa aku namanya lupa. Ini lupa aku guys. Ini namanya, ini baut ini biasanya kadang-kadang sama owner sebelumnya itu nggak dikasihkan atau ke bawah, ke misalkan dijual terpisah dengan kaliper gitu. Ya, ini ke bawah sama ininya nih, apa namanya, brake house-nya kayak gitu. Ini beli itu ya lumayan lah, satunya itu 75 sampai 100-an kayak gitu, karena belinya kan harus satu set. Nah ini nanti dikawinkan ini sama ini, bisa disilangkan teman-teman, cocok karena sistem pengeremannya sama, dan untuk tipe olive-nya pun sama. Bahkan sebenarnya mau pakai olive yang warna kuning pun bisa. Karena apa? Saya pernah melihat yang pabrikan kayak di Polygon juga pakai, malah di Polygon itu ada yang dikawinkan sama Tektro. Selama housingnya cocok sih bisa-bisa aja, nggak masalah kayak gitu teman-teman. Asal kalian paham dulu ya barang yang kalian mau pasang kayak gitu. Oke, jadi ini drifter hidrolik untuk pengeremannya akan saya kawinkan dengan kaliper MTB, karena sepeda yang bakalan dieksekusi nanti itu adalah Gestalt teman-teman, Gestalt tok, bukan satu atau dua. Nah untuk video upgrade-nya nanti kalian bisa tonton tersendiri. Oke, ini. Nah sekarang saya mau kasih tips nih. Saya taruh dulu biar enggak. Saya mau kasih tips kalian kalau mau pasang drifter ya. Misalkan kalian punya meja yang rata gitu. Nah, manfaatkan meja yang rata biar pemasangan drifter kalian itu bisa presisi. Kalau nggak punya alatnya, karena kan memang sebenarnya ada alat untuk nyenterin dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau nggak ada, ya pakai meja bisa, pakai bahkan kalau kalian lantainya rata bisa pakai lantai juga. Oke. Nah, kita pasang dulu, posisikan. Oke. Ini apa namanya? Droppernya nggak upgrade, teman-teman, masih pakai yang bawaan. Oke. Nah, ini silakan diratakan nih, teman-teman. Ini jadi sisi sini. Nah, kelihatan nggak ya? Nih. Nah, ini kan ada garis lurus di sini, di bagian dropper itu kan ada yang rata gitu kan di bagian bawahnya. Nah, itu akan drifter akan mengikuti konturnya. Nah, ini diratakan dulu bagian sini ya, diratakan ke meja dulu, kemudian drifter tinggal ngikutin aja, nanti nempel semananya ya. Jadi paling gampang ya, dua-duanya harus sudah terpasang. Nanti kita tinggal adjust, teman-teman. Nah, oke, sekarang saya sudah siapkan kunci torsi. Kalian kalau mau pasang drifter hidrolik maupun drifter yang lainnya wajib punya kunci torsi. Ya kalau kalian nggak punya ya pokoknya feeling kalian main bagus ya nggak apa-apa sih. Berhubung saya sering pegang punya orang, jadi saya wajib punya kunci torsi. Nah ini kencengin manual dulu pakai tangan, jangan langsung pakai kunci ya teman-teman, karena kita mau setting dulu. Kanan kirinya samakan ya. Oke. Sekaligus jangan lupa teman-teman, jadi setiap drifter itu memiliki karakter sudut ya, derajatnya
mulai flare-nya atau yang non flare. Ya ini sekarang kita ngomong yang flare ya, karena ini bakalan dipasang di gravel. Itu pastikan drifter itu terpasang mengikuti sudut ini teman-teman. Nah ini nih ya, bagian sampingnya itu ngikuti aja, jangan sampai ada loh, aku sering banget lihat teman-teman itu pasang ya, nggak tahu itu bengkelnya nggak ngoreksi atau gara-gara cuman ya udahlah servis sekian segini gitu loh. Beli baru pun sama, kadang nggak dikoreksi. Ada yang masangnya itu lurus kayak gini ya kan. Yang bener itu masangnya ngikuti ergonomiknya dropper teman-teman. Karena apa? Dropper itu kan sudah dipikirkan sedemikian rupa sama engineer-nya. Dia didesain, kemudian ada R&D-nya, akhirnya dibentuk agar pegangannya itu nyaman di tangan, terus untuk handling enak, untuk bermanuver enak. Nah, agar kalian ketika kalian pasang dengan baik dan benar ya, kalian akan mendapatkan manfaat tersebut. Jadi bukan hanya asal pasang kayak gitu. Oke, ini sudah yang bagian sini, sekarang bagian sini. Nah, ini kita kencangkan dulu secara manual, nanti sambil di adjust teman-teman. Oke, pastikan ya. Nah, kalau ternyata masih belum rata, ada yang kayak gini kan nggak rata nih teman-teman, ada yang jeduk-jeduk, dicari mana nih yang belum rata. Oh ternyata sisi sana belum rata, kita geser lagi seperti itu teman-teman. Oke, nah sampai bener-bener pas ya. Oke, nah ini kurang lebih segini ya. Nah ini udah rata nih ya, sudah rata, udah agak kencengin dikit. Nah udah tuh, udah pas kan. Nah kalau digeser gini semuanya pas, rata kanan kiri pas rata teman-teman. Oke, jangan sampai goyang lagi karena sudutnya juga sudah tak atur ini. Oke, nah, sudutnya udah kanan kirinya, miringnya, flare-nya itu udah pas, jadi kita tinggal torsi aja. Nah untuk torsi teman-teman itu silahkan ditorsi sesuai dengan rekomendasi pabrikan ya. Kalau misalkan kalian nggak yakin ya kurangi 0,5 atau 1 Newton, tapi saya tergantung dari kunci torsi kalian. Nah saat ini saya menggunakan kunci torsi SATA ya teman-teman. Itu saya menggunakan torsi 6 Nm sesuai dengan arahan pabrikan ya, maksimumnya itu di 6 Newton. Oke, sudah tinggal saya torsi deh. Hati-hati aja, harus dirasain teman-teman. Nah ini aku masih belum pas pegang kunci torsinya. Pegang kunci torsi harus bener-bener di sini teman-teman. Oke, nah pelan-pelan sambil dirasakan. Karena nah udah oke, itu 6 Newton bagian sini sama 6 Newton juga teman-teman. Oke, nanti agak geser-geser dikit ya, wajar lah, sepersekian mili. Oke, nah, oke, sudah ditorsi. Jadi sudah terpasang dengan baik, sempurna. Ini sama, kanan kirinya sudah pas, cukup pas lah ya. Intinya gitu. Nanti kalau kurang-kurang dikit ya tinggal dikoreksi sepersekian mili ya. Oke. Jadi kalau sudah terpasang seperti ini, terpasang dengan baik, kalian akan merasakan nikmatnya. Jadi kalau handling di gravel itu bisa gini ya kan. Kalau road bike kan lurus-lurusan ya, ada yang nekuk gini biar aero kayak gitu ya, tergantung dengan karakter kalian. Tapi itu cuma saran saya teman-teman. Kalau kalian mau pasang nekuk gini ya nggak masalah, asalkan kalian udah tahu karakter riding kalian. Tapi misalkan ternyata kalian pasangnya belum tahu ya, tonton dulu video ini.
Seperti itu guys. Oke. Ya wis, kira-kira gitu aja untuk unboxing dan sedikit tips dari saya. Nah, oke, coba lihat. Kayaknya jadi lurus kan? Rata kan ini ya? Oke kan? Rata, kemudian flare-nya madrep tuh ya kan? Oke. Itulah. Guys ya, kira-kira gitu aja teman-teman untuk unboxing serta sedikit tips dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tolong dibantu share dan juga di komen-komen lah ada ide apa biar saya ngapain bikin konten apa kayak gitu. Terus jangan lupa apa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe teman-teman. Terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa share, subscribe dan komen. Follow Instagram saya vanani.evin. Kemudian bagi kalian yang ingin cari barang-barang atau part-part sepeda silahkan cek link di deskripsi. Dan juga di video ini biasanya di pojok nanti akan saya kasih entah pokoknya tentang dunia sepeda ya, silakan kalau membutuhkan dibeli di situ aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kewer.